Pemirsa, polisi kembali menangkap 4 aktor intelektual di balik kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Ilham Pradipta. Keempat pelaku ditangkap di dua lokasi berbeda, yaitu di Solo dan Jakarta. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan para pelaku di Jalan Slamet Riyadi Solo, Jawa Tengah. Pelarian pelaku terhenti setelah mobil pelaku dihentikan oleh petugas. Dan dalam penangkapan ini, 3 pelaku berinisial DJ, YH, dan AA berhasil ditangkap. Mereka kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polda Metro Jaya. Selain di Solo, Jawa Tengah, polisi juga menangkap 1 pelaku lainnya berinisial C di wilayah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Saat ini para pelaku tengah menjalani pemeriksaan untuk digali mengenai kronologi dan juga motif pembunuhan. Sebelumnya, pemirsa, polisi juga telah menangkap 4 pelaku eksekutor penculikan pada pekan lalu dan kini total sudah 8 orang ditangkap yang terlibat dalam tewasnya Ilham Pradipta. Depan. Hah? Pemirsa, motif penculikan dan juga pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta hingga kini masih belum terungkap. Sementara kepolisian sudah menangkap 8 orang di sejumlah tempat berbeda terkait kasus ini. Muhammad Ilham Pradipta dilaporkan hilang dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus lalu. Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta diculik di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jalan TB Simatupang, Pasar Bo, Jakarta Timur pada Rabu sore 20 Agustus 2025. Dalam rekaman CCTV, korban dihampiri 3 orang pria tidak dikenal saat hendak masuk ke mobilnya. Ketiga orang itu memaksa korban masuk ke dalam minibus warna putih yang terparkir di samping mobil korban. Sehari setelahnya, pada Kamis 21 Agustus 2025, jasad korban ditemukan di area persawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pakaian yang dikenakan korban terlihat masih sama seperti saat korban diculik. Kaki dan tangan korban terikat tali serta mata korban tertutup dengan lakban. Jenazah korban pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diautopsi. Berdasarkan hasil pemeriksaan tim forensik, korban diduga meninggal akibat kekurangan oksigen. Selain itu juga ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Bagian dada dan leher. Itu pas sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Berarti penyebab kematiannya akibat benda tumpul. Betul. Ada tekanan pada tulang ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Sulit bernapas, artinya kekurangan oksigen dong Pak ya? Betul. Untuk asupan ke tubuhnya Pak ya? Kepolisian pun bergerak cepat. 4 orang ditangkap terkait kasus penculikan dan pembunuhan ini. 3 terduga pelaku terkait kematian Muhammad Ilham Pradipta yakni AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johor Baru, Jakarta Pusat. Sementara seorang pelaku berinisial RW ditangkap petugas Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro setelah mendarat di Bandara Nusa Tenggara Timur. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Persero Heri Gunardi menyatakan jika pihaknya tengah menunggu hasil penyelidikan Polri terkait kematian Muhammad Ilham Pradipta. Ia belum bisa berkomentar lebih jauh terkait isu penagihan utang yang ramai dibicarakan publik yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Kemudian karyawan yang meninggal itu ya kita sedang lakukan pendalaman ya, kita juga prihatin ya. Sepertinya diculik, saya lihat di videonya itu diculik dari mobil gitu. Jadi dari mobil, masukin mobil terus dibawa, atau meninggal tadi pagi. Nah, kita sedang apakah itu ada kaitan dengan penagihan collection atau gimana, ini kita belum dapat. Polisi sedang melakukan pendalaman untuk itu. Nanti kalau ada berita positif nanti akan kami update. Mungkin itu.
Sementara keluarga berharap kasus pembunuhan kepala kantor cabang Bank BUMN ini ditangani dengan cepat dan motif dari penculikan dan pembunuhan segera terungkap. Sampai tuntas sih, cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa, karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Hingga kini penyidikan terhadap kasus ini terus bergulir di kepolisian. Terbaru, polisi menangkap 4 orang pelaku lainnya yang diduga berperan sebagai aktor intelektual kasus ini. Sementara dalang dari kasus penculikan dan pembunuhan ini masih misteri. Tim TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus penculikan dan juga pembunuhan Kepala Kantor Cabang Bank BUMN, kami sudah terhubung dengan reporter TV One Iman Fajar. Selamat siang, Iman, informasi terbaru silakan. Ya, selamat siang Putri dan juga pemirsa. Hingga saat ini penyidik dari Polda Metro Jaya masih terus melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka-tersangka yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Yang terbaru seperti yang kita tahu bagaimana tim Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan atau Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya ini baru saja menangkap 4 orang yang diduga sebagai aktor intelektual dari kasus penculikan dan pembunuhan yang menimpa Kepala Cabang Bank BUMN yang saat ini kasusnya tengah bergulir, yakni Muhammad Ilham Pradipta. Keempat pelaku ini berinisial C, DH, YJ, dan AA ini ditangkap pada hari Jumat dan hari Sabtu yang lalu pemirsa, di mana 3 orang tersangka ini berinisial DH, YJ, dan AA ditangkap lebih dulu di kawasan Solo, Jawa Tengah pada Jumat sekitar pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk pelaku C ini diciduk di kawasan Pantai Indah Kapuk atau PIK Jakarta Utara pada Sabtu sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ini Sabtu 24 Agustus kemarin pemirsa. Dan hingga saat ini sejumlah tersangka juga masih terus menjalani pemeriksaan secara intensif oleh pihak kepolisian untuk mengetahui apa yang jadi motif dan juga seperti apa peran-peran mereka yang telah ditangkap oleh Polda Metro Jaya ini. Dan kalau kita bicara soal kasus yang tengah bergulir ini, pemirsa, tersangka-tersangka ini juga ada kemungkinan dapat dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, di mana ini ancaman hukumannya ini bisa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tentu kita akan menunggu bagaimana update terbaru dari pihak kepolisian karena memang saat lagi juga pihak dari Polda Metro Jaya, tepatnya dari Direskrimum Polda Metro Jaya juga akan memberikan keterangan, namun dalam hal ini adalah keterangan mengenai penanganan demo yang terjadi kemarin. Namun tidak menutup kemungkinan juga dari pihak Polda Metro Jaya juga akan memberikan keterangan ataupun juga update terkait kasus pembunuhan yang saat ini tengah bergulir. Sementara itu laporan kami. Baik, terima kasih Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari lokasi. Selamat kembali beraktivitas.